Dia Tuhan yang layak kita eluk-elukan malam hari ini. Nah, saat ini kita mau tenangkan hati kita. Ada saatnya kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ada saatnya kita menenangkan diri, kita masuk lebih lagi ke dalam pelataran-Nya yang kudus. Ini setiap kami Tuhan. Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Kami mau datang dengan persembahan hati kami yang terbaik. Biarlah malam hari ini kami mau terus tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang satu-satunya yang layak kami tinggikan. Engkau satu-satunya yang layak kami sembah. Karena Engkau satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu malam hari boleh menaungi setiap kami. Kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, untuk boleh terus ada di dalam hadirat-Mu, untuk boleh terus merasakan hadirat-Mu malam hari ini. Biar Roh Kudus-Mu malam hari ini menaungi setiap kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, asamu bebaskan hidupku. Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, tu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati
Saat ini kita mengangkat tangan kita. Kita yang yakin kuasa Tuhan malam hari ini bekerja. Tuhan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di pemulihan Tuhan, pemulihan terjadi di sini. Kiara ya. Kami menyembahmu Tuhan, kami tinggikan namamu. Saat ini kami mau tenang di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini dia berkata, jangan engkau takut, aku menyertai-Mu senantiasa. Apapun yang jadi bebanmu malam hari ini, aku yang lepaskan semuanya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tenanglah, aku ini Tuhanmu. Kiara namarasi, kiara namarasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami malam hari ini. Engkau boleh jamah setiap kami. Tidak ada satupun yang Kau lewati Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, Rojut Entine, malam hari ini yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Buat setiap kami mau benar-benar duduk, diam dan mendengarkan setiap apa yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu malam hari. Biar Kau sendiri yang urapi, Rojut, dan biar malam hari ini kuasa-Mu sendiri yang bekerja. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Adalah segala kemuliaan tertinggi hanya bagi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, apa kabar? Boleh terima kasih atas undangan ini untuk bersama dengan Anda. Hari ini saya melihat begitu banyak teman-teman dari Malaysia, ada juga saya rasa ada yang dari Timur Leste yang ikut bersama juga, dan pasti seluruh Indonesia. Dan saya pasti malam ini Tuhan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup Anda dan saya malam hari ini. Bukan satu kebetulan kita berada di sini malam hari ini, karena Tuhan ingin berkarya malam hari ini, saudara-saudari. Topik kita untuk malam ini adalah Fresh Anointing, urapan yang baru. Urapan yang baru untuk tahun 2021. Dan pasti di tengah pandemik ini, di tengah krisis COVID-19 ini, di mana ada begitu banyak rintangan, halangan, masalah, pasti di Indonesia, di mana juga Anda berada saat ini, juga di Malaysia, begitu banyak yang sudah tewas oleh COVID-19 ini, sehingga hari ini 2 hari bulan Februari lebih 103 juta sudah dihadapi gejala ini, wabah ini, COVID, dan lebih 2,2 juta sudah tewas seluruh dunia. Dan kita menghadapi satu tantangan yang luar biasa saat ini. Gereja menghadapi tantangan yang luar biasa saat ini. Persekutuan doa karismatik menghadapi tantangan yang luar biasa saat ini. Begitu banyak di Malaysia, di Indonesia, begitu banyak pertemuan persekutuan doa tidak bisa dilangsungkan secara fisik, secara langsung, dan harus secara online seperti ini. Dan di tengah-tengah pandemik ini, begitu banyak masalah, kekhawatiran, kerisauan, dan ada banyak orang yang pikir selepas tahun 2021 muncul, pasti wabah ini akan reda dan kita bisa menjalankan hidup secara biasa, secara sebelum pandemik. Tetapi rupa-rupanya bertambah kuat lagi gejala wabah ini. Bertambah kuat lagi halangan dan tekanan yang dibawakan oleh wabah gejala COVID-19 ini. Walaupun sudah ada vaksin, ya, bermacam-macam vaksin yang sudah keluar. Dan di Indonesia sudah juga ada vaksin. Di Malaysia masih kita belum terima vaksin lagi. Ya, Indonesia sudah mendahului Malaysia, sudah terima vaksin. Dan walaupun sudah ada vaksin, tetapi begitu banyak juga orang yang masih khawatir, takut, gelisah, cemas, seksa di tubuh, seksa di pikiran, seksa di emosi, karena sudah kehilangan pekerjaan mereka, sudah kehilangan bisnis mereka, sudah diikat di rumah, dikurung di rumah, tidak bisa keluar dari rumah. Seperti saya rasa saya sudah tidak keluar dari rumah berbulan-bulan, ya, sudah dikurung di rumah karena takut dihadapi penyakit ini. Dan di dalam situasi begini, ya, tidak bisa ke misa, tidak bisa terima komuni secara fisik, tidak bisa ke sakramen pertobatan. Saya secara pribadi harapkan supaya musim Paskah saya bisa ke gereja, tapi rupa-rupanya sepertinya walaupun Rabu Abu sudah mau dekat, sudah mau datang, tetapi masih tidak bisa ke gereja. Mungkin Paskah ini juga tidak bisa ke gereja. Karena di Malaysia kita sudah di dalam tahap kedua, MCO, PKP, dikatakan PKP, kawalan pergerakan.
tahap kedua, di mana tidak bisa keluar dari rumah. Dan di dalam situasi begini, ya, di mana gereja tutup, ya, persekutuan doa tutup, tidak bisa menyembah, memuji Tuhan, dan di dalam konteks begini, begitu banyak yang mengalami kesusahan, kekhawatiran, dan seringkali mengikut apa yang saya melihat di situasi kita di sini di Malaysia, pelayanan juga tutup. Rupa-rupanya sepertinya pelayanan juga tutup. Tetapi kita pasti tahu, saudara-saudari, pelayanan tidak bisa tutup. Walaupun gereja tidak bisa berkumpul secara fisik, tetapi pelayanan tidak bisa tutup. Pelayanan terus harus dijalankan untuk memberkati teman-teman kita di kiri kanan, terutama mereka yang menghadapi masalah-masalah emosi, masalah-masalah fisik, masalah-masalah sakit. Pelayanan harus diteruskan, walaupun secara online, secara Zoom, secara WA, secara memakai HP, tetapi pelayanan lebih-lebih lagi pada saat ini, pelayanan harus diteruskan. Kita membaca di Lukas bab 4. Lukas bab 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudari, roh Tuhan ada pada Anda. Mungkin sehingga saat ini Anda belum pasti lagi. Mungkin Anda menunggukan untuk sesiapa untuk mendoakan Anda, mendoakan keluarga Anda, mendoakan suami, istri Anda, mendoakan anak Anda. Tetapi baik malam hari ini, roh Tuhan ada pada Anda. Ini adalah janji Tuhan, saudara-saudari. Berkat rahmat sakramen pembaptisan, berkat rahmat sakramen krisma, roh Tuhan ada pada Anda. Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku. Bukan untuk ku mau menyimpan rohku bagi diriku sendiri, bagi pribadiku, untuk mengalami keenakan di dalam hidupku. Tidak, saudara-saudari. Roh Tuhan ada pada Anda dan saya untuk tujuan pelayanan. Itu sebabnya Dia telah mengurapi Anda dan saya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Itu sebabnya aku menerima roh Tuhan, Anda menerima roh Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Anda dan saya telah diutus. Kapan Anda diutus? Anda diutus ketika sakramen pembaptisan Anda. Anda diutus ketika sakramen krisma Anda. Anda telah diutus. Setiap misa Anda diutus. Di akhir setiap misa Anda telah diutus. Pergi mewartakan berita baik kepada mereka yang butuhkan. Jadi jangan sekali-kali Anda pikir saya bersendirian di dalam badai COVID-19 ini. Saya bersendirian, terkurung di rumah saya sendiri. Anda tidak bersendirian, saudara-saudari. Roh Tuhan ada pada Anda. Ia telah mengurapi Anda. Dan Dia telah mengurapi Anda hanya dengan satu tujuan. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Tuhan telah mengutus Anda untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Begitu banyak sekali kan, saudara-saudari, orang-orang tawanan yang dikeliling kita ketika pandemik ini. Ditawan oleh kekhawatiran, ditawan oleh ketakutan, ditawan oleh kegelisahan, ditawan oleh masa depan. Bagaimana situasi masa depan? Ditawan oleh masalah finansial. Anda dan saya telah diutus membawakan pembebasan kepada mereka. Penglihatan kepada orang-orang buta. Saudara-saudari, ini saatnya Anda dan saya bisa membawakan penglihatan. Penglihatan bukan hanya secara fisik, tetapi penglihatan rohani. Supaya mereka bisa mengenal Allah, mengenal Yesus secara pribadi. Dan mengalami kasih-Nya secara pribadi. Untuk membebaskan orang-orang tertindas dan memberitakan tahun rahmat. Tuhan telah datang. Saudari,
rasul-rasul mengalami kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta dengan hanya satu tujuan, bukan untuk keenakan diri. Mereka menerima curahan Roh Kudus, mereka menerima urapan baru di dalam pelayanan mereka, hanya untuk satu tujuan, untuk menjadi saksi, saudara-saudari, untuk menjadi saksi. Kisah para Rasul bab 1 ayat 8 berkata, kamu telah menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Haleluya. Kamu telah menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kapan Roh Kudus turun atas Anda dan saya, saudara-saudari? Roh Kudus turun atas Anda dan saya ketika sakramen pembaptisan, ketika sakramen karisma Roh Kudus telah turun. Maka Anda dan saya telah terima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Maksudnya kuasanya sudah ada di dalam diri Anda. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu diberikan urapan kuasa Roh Kudus dengan hanya satu tujuan, saudara-saudari, untuk menjadi saksi. Saya bisa menjadi saksi supaya Anda bisa menjadi saksi. Saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saksi di kota Anda, saksi di kampung Anda, saksi di sekitar Anda, saksi di keluarga Anda. Anda telah menerima kuasa supaya Anda bisa menjadi saksi. Ditulis di Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik 1302. Katekismus Gereja Katolik 1302. Ditulis di situ, liturgi menjelaskan bahwa sakramen penguatan, sakramen karisma menyebabkan curahan Roh Kudus dalam kelimpahan seperti yang pernah dialami para rasul pada hari Pentakosta. Saudara-saudari, ini berita baik. Apa maksudnya? Ketika sakramen karisma, sakramen penguatan, Anda dan saya menerima curahan Roh Kudus dalam kelimpahan. Bukan sedikit-sedikit. Anda dan saya tidak menerima curahan Roh Kudus sedikit-sedikit. Anda dan saya menerima curahan Roh Kudus dalam kelimpahan. Sama seperti yang dialami para rasul pada hari Pentakosta. Maksudnya, Anda dan saya sudah terima curahan Roh Kudus yang mengutus rasul menjadi saksi. Jadi sepatutnya Anda dan saya juga harus menjadi saksi. Katekismus Gereja Katolik 1285, berkat sakramen penguatan, mereka yang sudah menerima sakramen penguatan terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diperkayakan dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Haleluya. Saudara-saudari, ini berita baik. Dengar ya, Anda dan saya telah diperkayakan dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Bahasa Inggris, the special strength of the Holy Spirit. Special strength, Anda sudah terima special strength of the Holy Spirit. Daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Kenapa? Kenapa Tuhan curahkan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa di dalam diri Anda dan saya? Karena kita diwajibkan, ditulis di situ, diwajibkan untuk menyebarluaskan. Kita diwajibkan, Anda dan saya diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam perkataan maupun perbuatan. Ada begitu banyak umat Katolik yang mengatakan, saya hidup bagus cukup, tidak perlu wartakan dengan menggunakan perkataan. Tetapi Katekismus Gereja Katolik yang mengutip dari Lumen Gentium 11, Lumen Gentium 11, ditulis di situ LG 11, Lumen Gentium 11, mengatakan Anda dan saya diwajibkan menjadi saksi Kristus yang sejati dalam perkataan dan juga di dalam perbuatan.
Untuk itu kita telah diperkayakan dengan daya kekuatan Roh Kudus. Kita telah terima urapan Roh Kudus. Paus Francis berkata begini. Paus Francis berkata, jangan coba jinakkan Roh Kudus. Jangan coba jinakkan Roh Kudus. Ada begitu banyak umat Katolik yang takutkan Roh Kudus. Takutkan urapan Roh Kudus. Karena mereka takut yang Roh Kudus akan kacau hidup mereka. Kacau hidup mereka karena mereka tidak akan dibiarkan hidup dengan tidur lena, hidup dengan tidak mempunyai semangat. Roh Kudus akan kacau mereka untuk bangkit di dalam iman, untuk bangkit di dalam pelayanan. Dan begitu banyak umat Katolik takut, tidak mau dikacau oleh Roh Kudus. Paus Francis berkata, kita inginkan Roh Kudus tidur. Roh Kudus di dalam diri kita tidur. We would like the Holy Spirit to doze off. Kita ingin Roh Kudus tidur. Kita ingin jinakkan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus tidak bisa melakukan itu. Karena dia adalah Allah. For he is God. Dia adalah Allah. Dan dia adalah angin. Anda tidak bisa tahu dari mana dia datang, dari mana dia pergi. You don't know where he comes and where he goes. He's the strength of God. Dia adalah daya kekuatan Allah. Yang memberikan kenyamanan, damai sejahtera, dan kekuatan. Untuk maju ke depan. Jadi saudara-saudari, apa yang Paus Francis bermaksud ini? Jangan kita biarkan pandemik ini, masalah COVID-19 ini, di gereja kita, di komunitas kita, di persekutuan doa kita, menjadi alasan supaya kita bisa mundur, bisa ke belakang. Pelayanan tidak perlu lagi, hentikan pelayanan, karena tidak bisa berkumpul, karena tidak ada musik, tidak ada lampu, tidak ada panggung, tidak ada kamera, dan tidak ada penuntun, tidak ada yang datang. Jadi biar aja pelayanan kita mundur. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara-saudari. Roh Kudus sedang menolak kita. The Holy Spirit is pushing us to take a more evangelical path. Roh Kudus sedang menolak kita supaya kita bisa meneruskan pekerjaan pelayanan. Dan ini bisa terjadi karena urapan Roh Kudus, minyak baru, urapan baru. That's because the Holy Spirit is the strength of God. Karena Roh Kudus adalah daya kekuatan Allah. Daya kekuatan Allah. Jadi jangan kita coba untuk menolak Roh Kudus, saudara-saudari. Untuk ini, Anda dan saya harus membangkitkan minyak baru, urapan baru di dalam pelayanan. Minyak baru, urapan baru di dalam pelayanan. Mazmur 92 ayat 10. Engkau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Tuhan inginkan Anda dituangi dengan minyak baru. Kalau tidak ada minyak, saudara-saudari, di dalam hidup Anda, di dalam hidup saya, pikirkan ya, hidup seorang Katolik yang tidak mengalami minyak Roh Kudus, urapan Roh Kudus, yang tidak mengalami minyak Roh Kudus, apa yang akan terjadi? Yoel bab 1 ayat 10 hingga 12. Yoel bab 1 ayat 10 hingga 12 menunjukkan bagaimana cara hidup seorang yang mengikut persekutuan doa tetapi minyaknya sudah tipis. Minyaknya sudah tipis. Di ayat 11 dikatakan, ladang sudah musnah, tanah berkabung, gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah jadi tipis. Minyak sudah jadi tipis. Ini adalah konsekuensi ketika tidak ada minyak, tidak ada urapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkinkah Anda terpikir ketika
sesi ini, di dalam pelayanan, mungkinkah Anda terpikir, kenapa saya lebih gampang sekarang menjadi khawatir, lebih senang menjadi takut? Kenapa iman saya tidak begitu kuat? Kenapa sepertinya urapan di dalam diri saya sepertinya menjadi tipis? Kenapakah tidak ada buah di dalam pelayanan? Mungkinkah seperti Yoel memberi nubuat, ladang musnah, tanah berkabung, gandum musnah, buah anggur menjadi kering? Kenapa? Karena minyak sudah jadi tipis. Urapan di dalam diri Anda dan saya sudah jadi tipis. Anda dan saya butuhkan urapan yang baru, minyak yang baru. Dan berita baiknya, di dalam kamar Anda sekarang, di dalam rumah Anda sekarang, ketika Anda mengikut acara ini, Tuhan bisa curahkan minyak baru. Tuhan tidak dihadkan oleh masalah COVID, saudara-saudari. Masalah social distancing. Masalah penjarakan sosial. Tuhan tidak perlukan penjarakan sosial dengan Anda, saudara-saudari. Tuhan saat ini jauh lebih dekat dengan Anda daripada ketika di mana tidak ada penjarakan sosial. Ya, mungkin dengan teman lain Anda perlukan penjarakan sosial. Tetapi dengan Tuhan, Anda dan saya tidak perlukan penjarakan sosial. Di ayat 11 dikatakan, para petani menjadi malu. Tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai. Menyebabkan sudah musnah panen ladang. Panen ladang sudah musnah. Saya tidak tahu bagaimana pikiran Anda. Tetapi begitu banyak ketua-ketua, pastor-pastor gereja Katolik seluruh dunia bimbang bagaimana situasi selepas pandemik. Karena selepas pandemik ini, ketika gereja-gereja akan dibuka nanti, ada kemungkinan umat Katolik yang sudah biasa ikut misa pakai HP, sekarang tidak akan datang ke misa lagi. Bagaimana? Karena cara hidup mereka sudah berubah. Ya, panen. Mereka takut panen akan menjadi musnah. Pohon anggur sudah jadi kering. Pohon ara sudah merana. Pohon delima, pohon kurma, pohon apel, semua pohon di ladang sudah kering. Sesungguhnya kegirangan melayu di antara anak-anak manusia. Bukankah itu yang kita alami saat ini, saudara-saudari? Kita melihat di kiri kanan, di antara teman-teman persekutuan doa kita, kegirangan sudah menjadi layu. Joy withers away. Semangat untuk memuji sudah kurang. Kenapa? Karena dahulu ketika sebelum pandemik, mereka membutuhkan musik yang kuat, musik yang berdenyut kuat, dan mereka bisa menari, berjoget, dangdut kiri kanan dan menari. Sekarang tidak ada musik, sekarang tidak ada lagu, sekarang tidak bisa dangdut, tidak bisa joget. Dan sekarang kegirangan mereka sudah jadi layu. Kalau kegirangan Anda menjadi layu saat ini ketika pandemik, itu karena minyak dalam hidup Anda dan hidup saya sudah jadi tipis, saudara-saudari. Dan Anda dan saya butuhkan curahan Roh Kudus yang baru, urapan yang baru. Bisakah Anda dan saya kehilangan urapan? Bisakah Anda dan saya kehilangan minyak, kehilangan urapan? Ya, bisa. Ditulis di 2 Samuel 1 ayat 21. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Ingat ya, pada satu ketika Saul diurapi dengan buli-buli berisi minyak. Tapi sekarang dikatakan karena Saul sudah hilang arah, sudah sesat, maka perisai Saul tidak lagi diurapi dengan minyak. Jadi, mungkin selepas pandemik ini, atau sekarang, Anda sudah melihat perisai hidup Anda sudah tidak ada
sudah tidak ada lagi urapan. Sudah tidak ada lagi minyak baru. Tidak ada urapan baru. Jangan salah paham ya. Bukan bermaksud Roh Kudus tinggalkan Anda. Bukan bermaksud Roh Kudus tinggalkan Anda. Dengar ya. Ada tiga tahap yang Anda perlu paham. Pertama, hadirat Roh Kudus. Hadirat Roh Kudus. Kedua, karunia-karunia Roh Kudus. Karisma Roh Kudus. Ketiga, urapan Roh Kudus. Pertama, hadirat. Dengar ya. Hadirat Roh Kudus senantiasa akan berada di dalam hidup Anda. Kecuali Anda melakukan dosa kepada Roh Kudus, Anda menolak Roh Kudus senantiasa akan ada bersama dengan Anda. Roh Kudus tidak akan tinggalkan Anda. Karunia tidak bisa ditolak. Tuhan tidak akan mengambil balik karunia yang telah diberikan kepada Anda. Kenapa? Karena karunia tidak diberikan untuk diri Anda secara pribadi. Karunia diberikan, karisma diberikan dengan tujuan pelayanan untuk orang lain. Karunia penyembuhan, karunia pemulihan, karunia berdoa syafaat diberikan untuk orang lain, bukan untuk diri pribadi Anda. Roma 11:29, Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dalam bahasa Inggris, the gifts and the calling of God are irrevocable. Maksudnya Tuhan tidak mengambil balik karunia-karunia-Nya. Tidak mengambil balik anugerahnya. Tidak mengambil balik karismanya. Hadirat Tuhan senantiasa ada. Karunia tetap ada di dalam diri Anda, tetapi urapannya, minyaknya bisa hilang. Minyaknya bisa hilang. Bagaimana tahu minyaknya bisa hilang? Tanda-tandanya. Minyaknya hilang ketika keinginan rohani Anda sudah jadi kurang. Sekarang Anda jadi capek. Dulu ketika berkumpul secara fisik, nyanyi, tepuk tangan, berjoget 1 jam, tidak capek. Sekarang di rumah sendiri, Anda hanya dengarkan suara Anda sendiri. Dan sekarang Anda menjadi capek. Pelayanan menjadi beban. Anda menolak pelayanan. Pelayanan menjadi beban. Tidak ada perubahan yang benar di dalam hidup teman-teman. Tidak ada motivasi untuk membawakan pelayanan. Tidak ada tujuan, direction. Tidak ada tujuan arah di dalam pelayanan. Dua pribadi dalam hidup Anda menjadi musnah. Hancur. Tidak ada dua pribadi. Anda tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Ketika dulu di dalam pelayanan Anda mendengarkan suara Tuhan, tapi sekarang sangat sukar mendengarkan suara Tuhan. Karunia-Nya sangat sukar untuk mengalir. Dahulu ketika berkumpul secara fisik, Anda seringkali berbahasa roh. Seringkali. Senang sekali mau berbahasa roh. Tapi sekarang jarang sekali berbahasa roh. Karunia-karunia Roh Kudus sudah mungkin pudar. Tidak ada semangat untuk menjamah mereka-mereka yang hilang. Ya, tidak ada pertumbuhan. Tidak ada belas kasih kepada mereka-mereka yang sakit, mereka-mereka yang hilang, mereka-mereka yang mengalami masalah-masalah emosi. Ekaristi, penyambutan ekaristi walaupun secara online menjadi boring. Tidak ada beban untuk mereka-mereka yang sedang mengalami pengkhianatan, mengalami persecution. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita harus mencungkilkan, bagaimana kita harus membangkitkan sekali lagi pelayanan ini. Bagaimana? Dengar Bapak Ibu Saudara-saudari, urapan itu sudah ada di dalam Anda. 1 Yohanes bab 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada urapan yang telah kamu terima daripada Tuhan. Di dalam diri kamu sudah ada urapan. Bukan urapan akan datang. Urapannya memang sudah ada. Urapan untuk mendoakan suami. Urapan untuk mendoakan istri. Urapan untuk mendoakan anak. Malam hari ini, saudara-saudari, kita akan mendoakan Anda dalam 2 tahap. Tahap pertama, kita akan mendoakan supaya Anda menerima curahan Roh Kudus. Dan tahap kedua, kita akan mendoakan supaya Anda bisa menerima penyembuhan, emosi, fisik di tubuh
di batin, di jiwa, di roh, Anda bisa menerima penyembuhan. Tetapi selepas malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, selepas malam ini, Anda harus mencungkilkan urapan yang sudah ada di dalam diri Anda. Cungkilkan, bangkitkan urapan yang sudah ada di dalam diri Anda untuk melayani orang-orang di kiri kanan Anda, untuk melayani bapak Anda, ibu Anda, untuk melayani kakak, adik Anda, untuk melayani suami, istri Anda, untuk melayani anak Anda. Kalau tidak tahu, jangan takut. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau ada sesiapa yang sakit, sakit gejala COVID, sakit khawatir, sakit stres, tompang tangan aja Bapak Ibu. Tompang tangan ke atas diri mereka. Dan mintakan Tuhan untuk mengalir. Biarkan kasih Tuhan menjamah mereka melalui pengurapan yang sudah ada di dalam diri Anda. Anda sudah ada urapannya. Anda hanya perlu untuk menghulurkan tangan, untuk membuka mulut di dalam doa. Jika Anda tidak hulurkan tangan, Anda tidak membuka mulut Anda, urapan minyak yang ada di dalam Anda semakin hari akan menjadi semakin tipis. Semakin hari dan akan menjadi semakin tipis. Dan pada satu ketika akan hilang. Satu lagi cara untuk membangkitkan urapan, untuk mendapatkan urapan baru, untuk mendapatkan minyak baru. Ya, kita mengambil pesan daripada bagaimana kita mendapat minyak daripada buah zaitun, olive, buah zaitun. Bagaimana mendapat minyak baru daripada buah zaitun. Ya, saya beri perumpamaan ini supaya Anda bisa paham. Bagaimana kita bisa menerima minyak baru daripada buah zaitun? Pertama, diambilkan buah zaitun yang segar. Buah-buah zaitun yang segar. Buah zaitun yang segar itu dimasukkan di dalam satu kontainer dan kemudian dimasukkan blender. Dan blender itu akan menghancurkan buah zaitun itu. Dan ketika buah zaitun itu dihancurkan, pada satu ketika akan menjadi seperti tempel. Tempel. Dan tempel itu harus dibawakan ke dapur dan dimasukkan ke dalam periuk dan dipanaskan dengan api mendidih selama 10 menit. Dipanaskan di dalam api yang mendidih untuk membawakan ke dalam situasi mendidih. Dan ketika tempel yang dahulunya buah zaitun itu dipanaskan, dijadikan panas, kemudian tempel itu akan diuras, dimasukkan di dalam kain, dan di dalam kain itu tempel itu akan yang sekarang sudah menjadi lembut, akan diperas, dan ketika tempel itu diperas dengan sedikit demi sedikit diremas, akan keluar minyak dari buah zaitun itu. Ketika diremas nanti dengan kain, tempel itu akan mengeluarkan minyak. Dan minyak itu akan dibiarkan semalaman. Dan selepas semalaman dibiarkan minyak itu, minyak baru akan naik ke atas daripada tabung itu, akan naik ke atas, dan minyak itu bisa diangkat keluar, dan daripada itu Anda bisa mendapat minyak zaitun yang baru. Ini prosesnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Buah zaitun itu harus pertama-tama dihancurkan, dimasukkan di dalam blender. Buah zaitun yang baru, yang segar, harus dimasukkan di dalam blender dan dihancurkan. Kemudian harus dipanaskan, kemudian harus diperas, kemudian harus ditinggalkan. Dan pada satu ketika minyak baru itu akan
muncul. Apa maksudnya daripada apa yang kita bisa belajar daripada daripada buah zaitun ini? Anda dan saya, Bapak Ibu, jikalau Anda dan saya inginkan urapan yang baru, minyak yang baru, Anda dan saya harus siap untuk menghadapi tantangan, siap untuk menghadapi badai, siap untuk menghadapi wabak gejala COVID-19. Jangan takut kesengsaraan, Bapak Ibu. Jangan takut penderitaan. Kuasa Tuhan ada bersama dengan Anda dan saya. Daya kekuatan Roh Kudus ada bersama dengan Anda dan saya. Jangan takut penderitaan. Jangan takut ketika Anda sedang dihancurkan oleh dunia ini. Ketika Anda dipanasi, mengalami kepanasan daripada dapur, api membakar diri Anda. Ketika Anda sedang diperas, jangan Anda merasa takut. Jangan Anda khawatir. Jangan Anda hilang iman dan katakan, Tuhan, di mana Engkau tinggalkan aku bersendirian ketika aku sengsara saat ini. Jangan, Bapak Ibu. Ketika itu iman Anda harus bangkit, karena berita baiknya Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Haleluya. Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Melalui sengsara itu, melalui penderitaan itu, Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk menerima urapan baru. Fresh anointing. Untuk menerima urapan yang baru. Dengar ya, tidak ada urapan yang baru tanpa harga. Tidak ada urapan yang baru tanpa harga. Saul yang kita lihat tadi, perisainya, minyaknya sudah hilang. Perisai Saul, dia telah diberkati dengan buli-buli berisi minyak. 1 Samuel 10:1. Dia diberkati oleh Samuel. Samuel memberkati Saul dengan menggunakan buli-buli berisi minyak. Tetapi Daud diberkati dengan menggunakan tanduk yang berisi minyak. Tanduk datang dari mana? Tanduk datang dari binatang apa? Tanduk datang daripada lembu ya, atau kerbau ya. Lembu yang kerbau. Dan untuk mendapatkan tanduk, bagaimana Anda dapatkan tanduk dari kerbau ya? Dapatkan tanduk daripada lembu itu ya. Bagaimana? Bisa minta lembu, hai si lembu, minta tolong pinjam tandukmu? Tidak bisa, saudara-saudari. Untuk mendapatkan tanduk dari lembu dan kerbau itu harus mati. Ada harganya. Untuk mendapatkan tanduk berisi minyak, saudara-saudari, ada harganya. Ada harganya. Harganya itu adalah penderitaan dan pergolakan yang Anda alami. Itu ada tujuan. Ada tujuan untuk masalah itu. Pada satu ketika, seorang Romo datang kepada Paus Yohanes Paulus II. Seorang Romo datang kepada Paus Yohanes Paulus II, dan Romo itu baru keluar dari rumah sakit karena dia di dalam satu orang Melayu katakan kemalangan, ditabrak di jalannya, mobilnya ditabrak di jalan raya, dan kedua kakinya patah. Dan dia dibawakan untuk bertemu dengan Paus Yohanes Paulus II, dan dia minta Paus Yohanes Paulus II mendoakan dia. Ia minta Paus Yohanes Paulus II mendoakan dia. Dan jawaban Yohanes Paulus II selepas mendoakan pastor ini, jawabannya ialah, anakku, jangan sia-siakan penderitaan Anda. Jangan sia-siakan penderitaan Anda. Gunakan penderitaan yang Anda alami itu untuk mencungkilkan urapan minyak baru di dalam pelayanan. Urapan minyak baru di dalam pelayanan. Saudara-saudari, ini juga yang ingin saya bawakan kepada Anda. Ketika pandemik ini mungkin Anda mengalami begitu banyak
begitu banyak penderitaan, keseksaan mental, di pikiran, emosi, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kesakitan di tubuh. Jangan sia-siakan penderitaan Anda. Sebentar lagi kita akan mendoakan Anda untuk menerima curahan Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan mendoakan Anda untuk menerima penyembuhan. Tetapi selepas doa ini, jangan sia-siakan masalah yang Anda alami, yang Anda hadapi. Jangan sia-siakan badai yang Anda hadapi. Serahkan ini kepada Tuhan dan minta Tuhan menggunakan ini. Sama seperti buah zaitun itu yang dihancurkan membawakan minyak baru. Supaya Anda mendapat minyak yang baru daripada penderitaan ini. Mungkin minyak yang baru itu akan membawakan Anda ke dalam pelayanan doa syafaat. Mungkin minyak baru akan membawakan Anda di dalam pelayanan mendoakan orang-orang yang sakit. Mungkin minyak baru akan membawakan Anda dengan kekuatan untuk mewartakan Injil kepada suami Anda, istri Anda, anak Anda. Membawakan pertobatan, membawakan pengampunan di dalam diri mereka. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan sia-siakan. Bagaimana kita ingin mencungkilkan urapan baru ini? Minta Tuhan berikan Anda kekuatan untuk kongsikan apa yang Anda ada. Di dalam dokumen yang ditulis oleh Paus Fransiskus, Sukacita Injil, ayat bab 259 ya, 259 para 259 dikatakan bahwa pada hari Pentakosta Roh Kudus membuat para rasul keluar dari diri mereka sendiri dan mengubah mereka menjadi pewarta perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Pada hari Pentakosta, urapan baru datang, minyak baru datang untuk membawa para rasul keluar dari diri mereka sendiri, supaya mereka bisa menjadi pewarta perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Saudara-saudari, di dalam pandemik ini, Tuhan memberikan Anda dan saya urapan yang baru, supaya kita bisa keluar dari diri kita sendiri, dan menjadi pewarta perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Mampu bicara dengan tiap-tiap orang dalam bahasa mereka sendiri. Roh Kudus memberi keteguhan hati untuk mewartakan pembaruan Injil. Pembaruan Injil dengan keberanian. Di para 261, Paus Fransiskus berkata, evangelisasi yang dipenuhi semangat Roh Kudus sangat berbeda dari serangkaian tugas yang dilaksanakan sebagai kewajiban berat yang ditoleransi begitu saja, yang ditanggung sebagai satu perlawanan dengan kecenderungan dan keinginan pribadi. Betapa saya rindukan dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk membangkitkan entusiasme akan babak baru evangelisasi yang penuh semangat, sukacita, kemurahan hati, keberanian, kasih tak terbatas, dan daya tarik. Namun saya sadari, saya tidak ada kata-kata penyemangat yang cukup kecuali mendoakan api Roh Kudus sendiri bernyala di dalam hati Anda dan saya. Amin, amin. Paus Fransiskus berkata, tidak ada kata yang cukup yang bisa membangkitkan semangat, kecuali jikalau api Roh Kudus bernyala di dalam hati Anda dan saya. Dan itu yang ingin kita lakukan, saudara-saudari. Saat ini, bersama dengan Paulus dan Timotius, di 2 Timotius 1 ayat 6-7, kuperingatkan engkau untuk mengkobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan. Mari kita saat ini, kita ingin mencungkilkan, membangkitkan. Kita ingin membangkitkan semangat pelayanan dengan meminta urapan baru, minyak baru. Kita ingin mengundang Roh Kudus mengalir di dalam diri kita, untuk menjamah kita, untuk memberi kita kekuatan menghadapi masalah-masalah, penderitaan-penderitaan, kesengsaraan di dalam hidup kita. Memberikan kita kekuatan untuk melayani mereka-mereka yang menghadapi masalah di kiri kanan,
di keluarga kita, teman-teman kita, di persekutuan doa kita, teman-teman kita di dalam persekutuan doa yang sekarang sudah hilang, rupanya seperti sudah menjadi anak yang hilang, yang sudah jauh dari Tuhan ketika pandemi ini, memberikan kita kekuatan untuk mewartakan firman Tuhan kepada mereka. Saudara-saudari, sebentar lagi kita akan mendoakan supaya Anda dan saya akan menerima curahan Roh Kudus. Jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudari. Di kamar Anda, di ruang tamu Anda, di rumah Anda, di mana juga Anda berada, saat ini Roh Kudus ada bersama dengan Anda. Roh Kudus ada bersama dengan Anda. Anda tidak bersendirian. Dan ketika kita berdoa malam hari ini, di Timur Leste atau di Malaysia atau di Indonesia, di mana saja kita berdoa saat ini, Roh Kudus akan menjamah Anda dan akan mencungkilkan urapan yang baru, minyak yang baru, untuk melayani mereka, supaya tahun 2021 ini tidak disia-siakan, supaya tahun 2021 ini akan membawakan penyelamatan, akan membawakan pengenalan, penguatan, pembangunan, pertumbuhan di dalam iman teman-teman kita. Saya saat ini akan meminta Ibu Mimi untuk memimpin kita di dalam lagu pujian Datang Roh Kudus. Dan ketika kita mendoakan Datang Roh Kudus, kita akan mendoakan supaya Anda bisa menerima curahan Roh Kudus yang baru. Menerima curahan Roh Kudus yang baru. Dan ketika Anda menerima curahan Roh Kudus yang baru ini, Anda akan kemudian didoakan untuk penyembuhan, pemulihan. Anda akan diberikan instruksi bagaimana, kemudian Anda akan didoakan bagaimana Anda bisa menerima pencurahan Roh Kudus ini di dalam hidup Anda, dan juga doa penyembuhan di dalam diri Anda. Mari, Ibu Mimi, silakan. Kita mau sama-sama buka hati kita. Dimanapun kita berada, kuasanya tetap bekerja. Jangan keraskan hatimu, buka hati biar kuasa Roh Kudus boleh bekerja. Kita mau kembali angkat pujian. Biar Roh Kudusnya menaungi setiap kita. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Sekali lagi kita nyatakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Mari sama-sama nyatakan, datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru
urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di pemulihan. Pemulihan terjadi di sini.
karya barandara karya barandara karya barandara. Itu dia, biarkan saudara-saudari tutup mata Anda saat ini. Mari kita menyembah Tuhan. Korabashikara barandara karya barandara. Ora barandara karya bashira karya barandara. Saat ini Tuhan sedang mengalir di dalam hidup Anda. Kasih Tuhan sedang mengalir di dalam hidup Anda, di mana juga Anda berada saat ini. Tuhan sedang menjamah Anda dengan kasih karunia-Nya, dengan belas kasih. Tuhan sedang menjamah Anda dengan urapan Roh Kudus-Nya. Terima saja saat ini teman-teman. Terima saja saat ini mengalir di dalam hidup Anda. Karunia sakramen pembaptisan, karunia sakramen karisma mengalir kembali di dalam hidup Anda saat ini. Hora karabashi karabarandara. Hora barandara karya barandara. Terima saja saudara-saudari. Terima saja Bapak Ibu, teman-teman, terima saja saat ini. Itu dia mengalir di dalam hidup Anda. Tuhan tidak dibataskan oleh masalah COVID ini. Tuhan tidak dibataskan karena Anda bersendirian di rumah Anda. Tuhan ada bersama dengan Anda saat ini. Itu dia, terima saja saudara-saudari. Itu dia. Saat ini tutup mata Anda. Tutup mata Anda di mana juga Anda berada. Tompang tangan kanan. Tompang tangan kanan ke atas diri Anda. Ke atas kepala, bahu, bagian tubuh, mana-mana saja. Tumpang tangan kanan Anda ke atas bagian tubuh Anda sebagai tanda penumpangan tangan, supaya kuasa Tuhan bisa mengalir di dalam hidup Anda saat ini. Walaupun Anda bersendirian saat ini, di kamar Anda, di rumah Anda, di ruang tamu Anda, di mana juga Anda berada saat ini, kuasa Tuhan tidak dibatas. Kuasa Tuhan sedang mengalir di dalam hidup Anda. Tutup mata Anda, tumpang tangan kanan Anda ke atas bagian tubuh Anda, sambil saya mendoakan Anda. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih atas saudara-saudari saya ini, yang saat ini datang dengan penuh iman. Mintakan urapan baru ketika menghadapi tahun 2021 ini. Mintakan pencurahan Roh Kudus yang baru di dalam hidup mereka. Kita bersama menghadapi tantangan Tuhan, menghadapi badai yang besar di dalam hidup kita. Tetapi Engkau senantiasa bersama kita. Bersama kita oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau tidak tinggalkan kita. Saat ini, cungkilkan, bangkitkan kembali urapan yang kita terima. Urapan perminyakan yang kita terima saat sakramen pembaptisan, perminyakan yang kita terima saat sakramen karisma. Bangkitkan kembali untuk memberikan kekuatan di dalam hidup kita saat ini. Jamah kita saat ini Tuhan. Jamah kita dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah kita. Tumpang tangan ke atas bagian tubuh Anda saat ini Tuhan. Ora karya bashikara baranda la karya baranda. Itu dia mengalir. Bapak Ibu sambil Ibu Mimin nyanyikan refrennya sekali lagi, Anda katakan, buka tutup mata Anda dan Anda katakan terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, saya terima urapan baru. Kita mendoakan. Silakan Mimi. Ora bashikara barandara karya bar. Ora barradara karya barradara. Ora barandara karya barandara. Ora barandara karya bashira barandara. Ora barandara karya barradara karya barradara. Ora
Ora barra dara karya barra dara karya. kuasa Ora barra dara karya. tak terbatas, ku Ora barra dara karya bashi dara dara dara. nyata Ora barra dara karya barra dara karya barra. kemenangan terjadi di sini. Nyanyikan. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Itu dia mengalir di dalam hidup Anda saat ini. Itu dia mengalir. Urapan yang baru mengalir di dalam hidup Anda. Itu dia curahan Roh Kudus yang baru mengalir di dalam hidup Anda. Yakin saudara-saudari, yakin, bangkitkan imanmu. Tuhan tidak tinggalkan Anda. Buka mulut Anda, biarkan mikrofon Anda di dalam situasi mute. Mikrofon Anda mute, tetapi dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras di kamar Anda, di rumah Anda memuji Tuhan, Anda memuji Tuhan. Keraskan suara Anda dan teriak di korabashikara baranda la karya barada da karya barada da. Oh, itu karya baranda la karya. Itu dia mengalir di dalam hidup Anda saat ini. Mengalir di dalam hidup Anda saat ini. Curahan Roh Kudus yang baru. Satu pencurahan Roh Kudus yang baru di dalam hidup Anda. Semangat sakramen karisma, karunia sakramen karisma, minyak sakramen karisma dicungkilkan kembali, dibangkitkan kembali, mengalir di dalam hidup Anda. Itu dia, terima itu dia. Katakan amin, amin. Terima kasih Tuhan, saya terima minyak yang baru ini. Katakan, terima kasih Tuhan, saya terima urapan yang baru ini. Katakan, buka mulut Anda dan katakan, terima kasih Tuhan, saya terima minyak baru ini. Katakan, saya terima saat ini Tuhan. Saya terima pelayanan ini. Saya terima beban ini untuk umat-umat-Mu Tuhan. Saya terima kekuatan Roh Kudus-Mu di dalam hidupku Tuhan. Itu dia mengalir di dalam hidup kamu saat ini. Mengalir dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Jamahan Tuhan mengalir di dalam hidup Anda. Jangan takut saudara-saudari.
Tuhan berkata kepada Anda, Tuhan berkata kepada Anda, yang berpikir Anda kesendirian menghadapi masalah di dalam hidup Anda. Anda berpikir Anda sendiri menghadapi tantangan, badai, masalah di dalam hidup Anda. Tuhan berkata kepada Anda, anakku, engkau tidak kesendirian. Aku bersamamu. Aku bersertamu. Aku tidak tinggalkan engkau, anakku. Engkau tidak kesendirian. Engkau bukan anak yatim piatu. Aku Allahmu. Aku Tuhanmu. Aku curahkan roh kuasaku di dalam hidupmu, supaya senantiasa bersamamu. Jangan takut, anakku. Masalahmu di dalam hidupmu tidak besar. Aku Tuhanmu jauh lebih besar. Aku Tuhanmu jauh lebih kuat. Masalahmu, penyakitmu tidak kuat. Jangan khawatir, anakku. Bangkitkan imanmu. Bangkitkan keyakinanmu di dalam hidupmu saat ini. Percaya, anakku. Percaya, aku tidak akan sekali-kali tinggalkan engkau. Aku adalah Bapamu yang setia. Walaupun temanmu di dunia, walaupun keluargamu di dunia tidak setia kepadamu, tetapi aku Bapamu senantiasa setia kepadamu. Aku Allahmu senantiasa setia. Sekali lagi curahkan Roh Kudusku di dalam hidupmu. Terima anakku, terima saat ini, terima. Tutup mata dan bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang bisa berbahasa roh silakan berbahasa roh. Yang tidak bisa ucapkan haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mimi, sekali lagi kita menyembah Tuhan, Mimi. Bawa kita ke dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Silakan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di pemulihan. Pemulihan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, saat ini kita mau mendoakan intensi doa Anda. Ada 5 intensi doa yang akan kita bawakan. Dan kita akan membawakan tiap satu intensi doa satu persatu. Supaya Anda bisa dijamah Tuhan malam ini. Anda bisa diurapi Tuhan. Dan saya mengundang Mimi, Besar Allahku, nyanyikan. Mimi, kita bersama nyanyikan lagu ini. Besar Allahku, how great is our God. How great is our God. Besar Allahku. Dan dengan mikrofon Anda secara mute, saya mengundang Anda turut bersama dengan kita untuk nyanyikan lagu ini, supaya pencurahan Roh Kudus, kuasa penyembuhan, kuasa pemulihan Tuhan bisa mengalir di dalam hidup Anda. Untuk intensi doa ini. Silakan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Umat nyanyi. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Bapak Ibu saudara-saudari, kita mau mendoakan intensi doa pertama. Bagi keluarga Anda, bagi anak Anda, bagi suami Anda, bagi istri Anda, intensi doa supaya suami yang jauh dari Tuhan bisa menerima pemberkatan saat ini, supaya bisa mengalami kasih Tuhan di dalam hidup dia, supaya tiap mata yang tutup, mata suami yang tertutup, mata istri yang tertutup, dibukakan oleh kasih Tuhan saat ini. Mata anak yang tutup dijamah oleh kasih Tuhan saat ini, supaya suami, istri, anak, ahli keluarga Anda mendapat pemberkatan saat ini. Bagi anak-anak yang didoakan saat ini, bagi ibu-ibu yang mendoakan anak supaya mendapat pernikahan, bagi mendoakan anak-anak yang mengalami masalah di dalam studi mereka, pembelajaran di sekolah mereka, mereka menerima berkat saat ini. Itu dia kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup Anda. Jikalau saat ini Anda mendoakan keluarga Anda, tutup mata Anda, saudara-saudari, tutup mata Anda, dan gambarkan wajah suami, istri, anak, orang tua Anda. Gambarkan muka mereka di dalam pemikiran Anda. Dan saat ini tumpang tangan ke atas kepala Anda, pemikiran Anda, supaya Anda sedang menjamah mereka saat ini. Anda sedang menjamah suami Anda, istri Anda, anak Anda. Mereka yang mengalami penderitaan, sakit di keluarga Anda. Tuhan sedang menjamah keluarga Anda saat ini. Intensi doa untuk keluarga saat ini, di dalam nama Yesus saat ini, di dalam nama Yesus, kasih Tuhan mengalir di dalam hidup ini. Bagi tiap pernikahan yang mengalami pergolakan, tiap pernikahan yang mengalami ribut, tiap pernikahan di mana ada perselisihan faham, marah, benci, dendam, terima saat ini pengampunan,
penyembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Perhubungan antara suami istri yang menghadapi masalah di dalam saat ini, terima saat ini. Kuasa Tuhan menjamah, itu dia, mengalir. Kuasa pengampunan terhadap suami, kuasa pengampunan terhadap istri, mengalir di dalam hidup Anda saat ini. Kuasa pengampunan terhadap orang tua, terhadap anak, mengalir di dalam hidup Anda saat ini. Itu dia, terima saja saat ini. Bagi mereka yang mendoakan anak untuk diberkati saat ini, doakan anak Anda. Tumpang tangan secara proksi kepada anak Anda sekarang. Gambarkan wajah anak Anda, itu dia, terima. Tuhan telah membukakan pekerjaan bagi mereka yang hilang pekerjaan. Tuhan sedang memberikan kekuatan di dalam pemikiran bagi mereka yang lemah di dalam studi mereka. Tuhan sedang memberikan teman hidup di dalam pernikahan bagi mereka yang khawatir tidak mendapat pasangan hidup. Saat ini Tuhan sedang menjamah keluarga Anda. Itu dia, mengalir di dalam hidup Anda. Terima saja dan ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mimi, sekali lagi kita nyanyikan refrennya, besar Allahku. Nyanyi. Korabar karya barshikara barandara karya. Besar Allahku. Umat nyatakan. Nyanyikan besar Allahku, namanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mendoakan intensi kedua saat ini. Bagi mereka yang menghadapi masalah-masalah ekonomi di dalam hidup mereka, masalah ekonomi di dalam hidup mereka, Tuhan sedang menjamah. Mereka yang menghadapi masalah-masalah finansial, masalah-masalah karena usaha mereka sedang mengalami masalah besar. Pekerjaan mereka, kantor mereka, di mana mereka bekerja, tempat pekerjaan mereka sudah tutup. Mereka sudah hilang pekerjaan mereka. Mereka yang menghadapi hutang-hutang dan tidak bisa melunaskan hutang-hutang itu di dalam hidup mereka. Tuhan sedang memberkati Anda saat ini. Saudara-saudari, jamahan Tuhan di dalam hidup Anda sekarang. Tuhan berkata kepada Anda, anakku jangan engkau takut. Anakku jangan engkau takut. Aku Allah yang besar. Aku akan lunaskan utang-utang di dalam hidupmu itu. Aku akan selesaikan masalah-masalah finansial di dalam hidupmu itu. Aku akan membawakan pekerjaan yang betul di dalam hidupmu itu. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Kehilangan pencarian engkau. Kehilangan pekerjaan engkau. Saat ini Tuhan sedang menjamah engkau. Tuhan sedang menjamah. Kasih Tuhan sedang memulihkan iman Anda. Tuhan berkata kepada Anda, pakai waktu ini, gunakan waktu ini untuk belajar firman-Ku, untuk membelajar sabdaku. Baca firman-Ku, baca sabdaku anakku, dan aku akan memberikan engkau jalan keluar. Aku akan memberikan engkau jalan keluar. Itu dia, kuasa Tuhan menjamah engkau saat ini. Bapak Ibu yang menghadapi masalah-masalah finansial, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah melunaskan utang. Saat ini, tompang tangan kanan ke atas kepala Anda sambil kita menyanyikan bersama, besar Allahku. Dan sambil Bapak Ibu saudara-saudari menyatakan, besar Allahku,
Kuasa Allah dicurahkan di dalam hidup Anda saat ini. Nyanyikan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, ajaib Tuhanku. Sekali lagi. Saudara-saudari, kita mendoakan mereka yang mengalami masalah-masalah emosi saat ini. Masalah emosi. Mereka yang mengalami masalah-masalah emosi karena khawatir, karena takut masa depan, karena gelisah. Tuhan sedang mematahkan ketakutan itu. Saat ini Anda merasakan seperti ada api yang membakar diri Anda. Membakar ketakutan itu, membakar kegelisahan itu, membakar kekhawatiran itu, dicurahkan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki Anda. Itu dia mengalir di dalam hidup Anda. Ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, saya terima penyembuhan emosi saya. Bagi mereka yang tidak mengalami pengampunan di antara kepada diri mereka sendiri, pengampunan kepada orang lain, pengampunan kepada mereka yang telah melukai mereka. Saat ini Tuhan sedang menjamah Anda, saudara-saudari. Kuasa pengampunan sedang dicurahkan di dalam hidup Anda. Satu api, sungai api sedang mengalir di dalam hidup Anda. Terima saja saat ini keupayaan untuk mengampuni mereka yang telah melukai Anda. Keupayaan untuk berdamai dengan mereka yang Anda telah bertelingkah. Keupayaan kepada Anda yang mengalami perasaan benci, dendam, marah. Saat ini Tuhan sedang menjamah Anda. Terima saja di dalam hidup Anda saat ini. Penyembuhan emosi. Sekali lagi ketika Ibu Mimi mengangkat lagu ini, Besar Allahku, dari mula, ketika itu Anda nyanyikan, dan ketika itu kuasa Allah akan mengalir di dalam tubuh Anda. Terima saja. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Umat nyanyikan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. saat ini Tuhan sedang menjamah mereka-mereka yang mengalami kekecewaan di dalam relasi. Pacaran. Mereka yang tidak bisa mendapat pacaran. Mereka yang tidak bisa mendapat pasangan dalam hidup. Mereka yang telah mengalami kekecewaan. Luka di dalam relasi. Bersama teman lelaki, pacar wanita. Tuhan sedang memberi penyembuhan. Bagi mereka-mereka yang inginkan mendapatkan pacaran, tetapi masih khawatir tidak mendapat pacaran sehingga hari ini. Khawatir bagaimana masa depan Anda akan bersendirian. Tuhan berkata kepada Anda, anakku, jangan takut anakku. Hidupmu di tangan kananku. Hidupmu ku pegang di tangan kananku. Hidupmu ku pegang di tangan kananku. Sekali-kali tidak akan kulepaskan engkau. Jangan takut anakku. Serahkan masa depanmu ke
ke dalam tanganku. Serahkan masa depanmu ke dalam tangan kananku. Saat ini ku memberkati hidupmu. Engkau tidak perlu mencari pacaran itu. Akan ku utus pacaran itu di dalam hidupmu. Akan ku kirim teman hidupmu di dalam hidupmu. Jangan engkau khawatir anakku. Saat ini ku memberkati engkau. Terima saja. Terima saja. Nyanyikan Bapak Ibu, saudara-saudari, nyanyikan besar Allahku. Dan saat engkau nyanyikan, kuasa Tuhan jamah engkau saat ini. Nyanyikan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, namanya besar dan ajaib Tuhanku. Saat ini kita ingin mendoakan mereka yang mengalami sakit-sakit di tubuh, sakit-sakit fisik. Yang mengalami sakit di tubuh, sakit di fisik. Saat ini, saudara-saudari, di mana saja sakit di tubuh Anda, tumpang tangan kanan ke atas bagian tubuh yang sakit. Kalau kepala yang sakit, tumpang tangan kanan ke atas kepala. Kalau jantung yang sakit, tumpang tangan ke atas jantung. Kalau paru-paru yang sakit, tumpang tangan ke atas paru-paru. Kalau ginjal yang sakit, tumpang tangan ke atas ginjal. Di mana saja yang sakit, tumpang tangankan, dan kita akan mendoakan supaya segala sakit-sakit fisik disembuhkan saat ini. Anda akan mengalami kuasa Tuhan mengalir di dalam tubuh Anda melalui urapan Roh Kudus seperti api yang membakar bagian tubuh itu, menjamah hidup Anda. Bagian tubuh, saya doakan, dan Anda hanya perlu tumpang tangan ke atas bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, segala sakit-sakit di tubuh ini disembuhkan saat ini. Segala sakit-sakit di dalam tubuh ini dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus di atas kayu salib. Saat ini sembuhkan saudara-saudari saya. Sembuhkan teman-teman saya saat ini. Biarkan kuasa Tuhan mengalir di dalam tubuh ini. Di dalam nama Yesus, kanker disembuhkan. Di dalam nama Yesus, sakit COVID disembuhkan saat ini. Di dalam nama Yesus, bagian tubuh, bagian tangan, kaki, bahu, pinggang, belakang, di dalam nama Yesus, bagian tubuh yang sakit, bagian ginjal, jantung, paru-paru, hati, bagian tubuh yang sakit, di dalam nama Yesus disembuhkan. Di dalam nama Yesus, bagian tubuh yang sakit yang disembuhkan oleh darah Yesus. Rahim yang tidak bisa membawakan anak yang dilahirkan, diwujudkan di dalam rahim. Di dalam nama Yesus, rahim ini disembuhkan saat ini. Tuhan sedang memberkati rahimmu saat ini. Dan engkau akan menggendong anak di tanganmu sendiri. Tuhan sedang memberkati rahimmu saat ini. Bagi mereka yang menghadapi sakit di tubuh, saat ini biarkan darah Yesus, urapan Roh Kudus Yesus mengalir di dalam tubuh Anda saat ini. Bagi mereka yang merasakan pening-pening, pusing-pusing di kepala saat ini, Tuhan sedang menjamah sakit kepala. Tuhan sedang menjamah sakit mata, glaukoma, katarak, sakit-sakit di telinga, sakit-sakit di mulut, di tengkorak. Tuhan sedang menjamah. Tuhan sedang menjamah saat ini pernafasan kamu. Tuhan sedang menjamah saat ini sakit-sakit di jantung kamu. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit darah, penyakit-penyakit kulit,
Tuhan sedang menjamah penyakit-penyakit kulit Anda sekarang ini. Tuhan sedang menjamah penyakit-penyakit di darah. Tuhan sedang menjamah saat ini saluran air kencing yang menghadapi infeksi. Tuhan sedang berkata, Dia sedang memulihkan pinggang belakang yang sakit saat ini sedang disembuhkan. Ada seperti satu kepanasan hangat yang sedang mengalir di dalam tubuh Anda. Katakan terima kasih Tuhan. Tutup mata Anda, tumpang tangan ke atas bagian tubuh yang sakit, dan kita akan nyanyikan bersama, besar Allahku, dan engkau tinggikan nama Allah di dalam hidupmu. Mari kita nyanyikan, besar Allahku. Itu dia mengalir di dalam hidup Anda. Terima saja. Nyanyikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas urapan ini. Terima kasih atas pemberkatan ini di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kita sadar setiap pemberkatan yang kita terima, tiap rahmat yang kita terima, bukan hanya untuk diri kita, supaya kita bisa melayani semua orang, ahli keluarga di dalam hidup kita. Saat ini kita serahkan hidup kita di dalam tangan kanan-Mu Tuhan, sebagai menjadi alatmu bagi penyelamatan teman-teman, alatmu bagi penyelamatan keluarga kami, alatmu bagi penyelamatan kawan teman-teman kami. Biarkan kuasa-Mu mengalir di dalam hidup kita. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kita beri kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami saat ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin, amin. Beri tepukan kemuliaan bagi Allah. Haleluya, haleluya. Hi there, Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.